negara tidak boleh kalah dari preman atau penjahat. Karena negara harus berdiri di atas semuanya. Negara harus mengambil peran dalam menertibkan masyarakat. Tidak boleh negara mengikuti apa maunya masyarakat. Saya buat video ini berkaitan dengan video-video sebelumnya, berkaitan dengan pembubaran ormas maupun berkaitan dengan masalah preman, ya. Dan banyak netizen atau komentator yang bertanya, bukannya saya tidak membaca ya, saya membaca semua komentator, tetapi mohon maaf saya tidak dapat menjawab satu persatu, karena komentarnya juga sangat banyak, mulai dari video-video yang terakhir, video sebelumnya, jadi banyak sekali terkait dengan pembubaran ormas khususnya, itu juga banyak pertanyaan. Pertanyaan itu berkisar pertama misalnya, apa itu manfaat ormas? Bagaimana, apakah ormas bisa dibubarkan? Kemudian bentuk-bentuk ormas, tujuan ormas. Karena saya bilang waktu itu, bagaimanapun negatifnya, ormas pasti ada manfaatnya. Ormas pada prinsipnya itu membantu. Tetapi kemudian banyak yang bertanya, apa iya ormas membantu? Nah, oleh karena itu maka pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab dalam video kali ini adalah pertama, apa itu ormas? Yang meliputi apa yang dimaksud dengan ormas menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, kemudian apa yang menjadi tujuan ormas, kemudian apa saja bentuk-bentuk ormas, dan apa larangan bagi ormas. Nah, kemudian berkaitan dengan ormas, itu juga kemudian hari ini, ormas identik dengan satu tindakan yang disebut tindakan premanisme oleh persepsi masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Nah, ini yang akan kita luruskan ya. Ini yang akan kita luruskan, itu pembahasan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat, yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman netizen, komentator adalah apakah ormas dapat dibubarkan? Nah, terkait dengan apakah ormas dapat dibubarkan, saya berprinsip bahwa negara memang tidak boleh kalah. Oleh karena itu, negara dalam status hukum publik boleh membubarkan ormas. Jangankan ormas, partai politik pun bisa dibubarkan. Bahkan badan hukum publik yang ada bisa dibubarkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah berkuasa sepenuhnya atas hal ini. Kemudian yang kelima yang akan kita pertanyakan adalah, yang akan kita jawab adalah bagaimana menanggulangi praktek-praktek premanisme. Bagaimana cara Orde Baru menanggulangi premanisme, dan bagaimana cara secara demokrasi dalam alam demokrasi pada era reformasi hari ini tindakan menanggulangi premanisme. Ya, kita mulai pembahasan yang pertama, apa itu ormas? Nah, ormas itu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ormas? Ormas itu adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat ya, secara sukarela. Ini berdasarkan pasal secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jelas dan clear bahwa ormas itu didirikan dengan tujuan yang mulia, yaitu membantu pemerintah. Membantu dalam hal apa? Membantu tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa tujuan negara kesatuan Republik Indonesia? Diatur dalam Undang-Undang Dasar. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tujuan dari bangsa dan negara kita ini dibentuk. Dan itu tujuan ormas, yaitu untuk menampung aspirasi. Oleh karena itu, ormas tentu saja berdasarkan tadi ya, berdasarkan kebutuhan, kehendak, kepentingan, aspirasi, kegiatan, dan tujuan. Nah, jadi ormas itu banyak. Nah, ada ormas keagamaan, ada ormas kepemudaan, ada organisasi mahasiswa, walaupun tidak tersebut dalam sebagai organisasi masyarakat ya. Kemudian ada ormas yang merupakan underbo partai politik. Nah, itu sah-sah saja, karena memang dijamin oleh undang-undang, karena itu adalah bagian dari hak asasi untuk berserikat dan berkumpul. Nah, tetapi nama ormas hari ini tercoreng, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ormas itu diidentikan dengan tindakan-tindakan premanisme, ormas-ormas tertentu. Jadi seolah-olah itu yang saya katakan, bahwa ketika saya menyatakan ormas itu banyak manfaatnya, ya saya menyebut ormas yang positif, ormas yang baik, bukan merujuk kepada ormas-ormas yang melakukan tindakan-tindakan premanisme.
Nah, ormas-ormas yang baik itu ada ormas keagamaan. Ormas terbesar di Indonesia itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Saya kira siapa yang meragukan kiprah Muhammadiyah dan NU dalam membangun bangsa ini? Tidak ada yang meragukan. Dan itu juga ormas. Nah, jadi jangan sampai kemudian gara-gara ormas-ormas tertentu yang melakukan tindakan tidak terpuji, seakan-akan semua ormas begitu. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa yang dimaksud dengan ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu meliputi semua organisasi masyarakat. Bahwa hari ini kita temukan kenyataan, ada ormas-ormas yang berperilaku melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, itu adalah ormas yang melakukan tindakan terlarang. Maka saya katakan itu oknum. Nah, tetapi kemudian ada yang berpendapat, itu kalau oknum itu kan kalau sedikit, kalau banyak, ya jauh lebih banyak organisasi masyarakat yang bermanfaat daripada organisasi masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang. Nah, apa yang tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013? Ini sudah jelas larangan. Pertama, dalam pasal 59 ini diatur, ormas dilarang menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas. Jelas ini. Kemudian termasuk ya, yang sering dikritik hari ini adalah ada ormas tertentu yang menggunakan seragam mirip-mirip militer. Ini juga ditegaskan di dalam pasal 59 ayat 1 poin B, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintah. Nah, jelas itu. Poin C-nya, menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain. Kemudian menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Kemudian menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda ormas lain atau partai politik. Kemudian ormas juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Jelas itu. Kemudian ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, kemudian melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini yang paling banyak ya. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jelas ini. Atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak boleh ormas mengambil alih tindakan seakan-akan menjadi penegak hukum. Nggak boleh. Kemudian ormas juga dilarang menerima atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan dana untuk partai politik. Kemudian ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ini clear, jelas. Nah, inilah yang disebut dengan apa tujuan ormas, bentuk ormas, kemudian larangan-larangan terhadap ormas. Jelas. Lalu kemudian ormas-ormas yang melakukan tindakan. Nah, pembahasan kita yang kedua adalah pembahasan kita yang ketiga adalah terkait dengan adanya fakta yang kita temukan bahwa hari ini ada ormas-ormas tertentu yang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, ini tidak boleh dilarang, tapi kenyataan menunjukkan bahwa ya memang ada ormas-ormas yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Dan ormas-ormas ini terkait biasanya dengan tindakan premanisme. Nah, selain tadi dilarang dia menggunakan simbol-simbol pemerintah, simbol-simbol militer artinya, kemudian dia juga tidak boleh mengambil alih tindakan penegakan hukum. Nah, hari ini kita menemukan fakta, ada ormas yang mengambil alih tanah orang, menyita. Kemudian seakan-akan mereka melakukan tindakan seakan-akan mereka seperti penegak hukum. Seperti seolah-olah menjadi kuasa ketika berperkara. Ada orang berperkara, dia seakan-akan menjadi kuasa. Itu tidak dibenarkan. Karena kuasa itu hanya boleh diberikan kepada para advokat untuk mengurus perkara, bukan ormas. Kecuali di dalam ormas tersebut ada lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukumnya yang bekerja, bukan secara ormas. Nah, ini kan saya pernah dengar tuh, ada ormas merasa diperintahkan oleh pimpinannya untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap tanah, penyitaan terhadap rumah, itu nggak dibenarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini terkait dengan tindakan-tindakan premanisme tersebut, maka ada yang bilang ini ormas adalah kumpulan preman. Apa iya seperti itu?
Saya sudah menulis pada tahun 2008. 2008 saya sudah pernah menulis, pada 24 November 2008 diterbitkan judulnya Konsistensi Penertiban Preman. Coba, apa itu yang disebut dengan preman? Ya, preman itu adalah berasal dari kata preman, yaitu orang bebas. Ya, sebenarnya preman ini biasa aja, istilah dari sisi preman. Tapi kemudian istilah preman ini menjadi berkonotasi negatif. Karena preman itu pada umumnya adalah digunakan untuk menyebut anak-anak atau pemuda nakal yang berpotensi melakukan kejahatan atau menakut-nakuti masyarakat dengan kekuatan dan jaringan yang mereka miliki, baik dengan atau tanpa senjata. Dan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam rangka mewujudkan keinginannya. Nah, ini yang disebut dengan preman. Dan preman ini biasanya membentuk organisasi dalam bentuk gangster atau mafia. Nah, pada umumnya mereka muncul dari kelompok masyarakat yang marginal, pengangguran, atau tersisih dalam pergaulan masyarakat. Nah, karena itu mereka melakukan kejahatan terorganisir yang dibentuk untuk melakukan kejahatan tertentu, baik narkotika, perampokan, dan lain sebagainya. Atau kelompok yang terorganisir sebenarnya tidak dimaksud melakukan kejahatan, ya seperti ormas yang melakukan apa misalnya ya. Ormas ditujukan untuk melakukan perbuatan yang baik, tapi kemudian dalam keadaan tertentu mereka melakukan kejahatan, umpamanya membela diri kelompok atau kehormatan kawan atau melakukan pemerasan. Bagaimana cara menanggulangi ini? Nah, pertama akan kita bahas bagaimana menanggulangi ormas yang melakukan pelanggaran. Baru kemudian nanti kita akan bahas bagaimana menanggulangi preman sekaligus ormas yang digunakan oleh preman untuk melakukan tindakan kejahatan. Nah, pertama kita bahas tadi yang poin keempat adalah, dapatkah ormas dibubarkan? Nah, prinsipnya bahwa negara ini adalah di atas segalanya dalam hubungan hukum publik. Dalam hubungan hukum perdata, negara itu setara dengan badan hukum. Negara setara dengan warga negara. Negara setara dengan organisasi masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu, maka di dalam hukum perdata, negara bisa jadi tergugat, bisa jadi penggugat. Maka ada penggugat yang organisasi atau instansi-instansi tertentu yang berwenang untuk mewakili negara sebagai penggugat atas nama negara. Dalam hukum perdata. Tapi dalam hukum publik, negara itu memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi. Negara bisa memaksakan kehendaknya kepada warga negara, kepada organisasi masyarakat, kepada badan hukum. Ya, negara bisa memaksakan. Tetapi memaksakannya itu tentu mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi negara sebagai hukum publik terhadap ormas, maka baik ormas maupun partai politik sekalipun dapat dibubarkan. Ini saya menulis pada tahun 2013, 14 Mei 2013, saya menulis tulisan berjudul Pembekuan Partai Politik. Nah, di sini saya menyatakan bahwa apabila ada partai politik yang terindikasi money laundry, pencucian uang, atau melakukan tindakan korupsi, maka partai politiknya bisa dibubarkan, termasuk pembubaran ormas. Nah, saya menulis standar ganda pembubaran ormas pada tanggal 16 Februari 2011. Di hari yang sama, Profesor Muladi, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, menulis pembubaran ormas juga berkaitan di harian Kompas di hari yang sama, dengan isi atau substansi yang lebih kurang sama. Bagaimana cara membubarkan ormas? Ya, walaupun tadi saya katakan negara tidak boleh kalah daripada warga negara, daripada ormas, negara tidak boleh kalah dari preman, tidak boleh kalah dari penjahat, karena negara berhak menghukum. Mengapa negara berhak menghukum? Karena negara lah yang punya jus puniendi, sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, bahwa negara berhak menghukum, negara berhak menentukan, karena negara lah pemegang kedaulatan atas rakyat. Negara, siapa negara dalam hal ini adalah ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, dan ada kekuasaan legislatif. Dalam hal pembubaran ormas, maka yang berperan adalah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Bagaimana caranya? Dalam hal pencabutan status badan hukum ormas, itu sepenuhnya kewenangan eksekutif. Sedangkan dalam hal pembubaran, jadi ada dua kategori. Ormas itu dicabut badan hukumnya. Yang kedua, kalau ormas itu tidak berbadan hukum, dia bisa dibubarkan. Bagaimana cara membubarkan ormas? Ya, cara membubarkan ormas,
dengan melalui pengadilan, dengan permohonan oleh kejaksaan. Dalam hal ini ditujukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. Pembubaran ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi pemerintah melalui menteri meminta kejaksaan untuk melakukan permohonan pembubaran ormas. Dan kemudian pengadilan negeri memutuskan permohonan pembubaran ormas dari pemerintah untuk pembubaran ormas. Nah, dalam hal ormas tidak berbadan hukum, penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan pencabutan surat keterangan terdaftar. Nah, jadi kan ini ormas setelah membentuk ormas, mereka membuat daftar organisasi di Kementerian Dalam Negeri. Dan itu dicabut. Nah, jadi sanksinya salah satu adalah sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Nah, dan itu dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh KDM, ingin membubarkan ormas, ya boleh. Bisa dengan cara seperti itu. Tapi istilahnya bukan pembubaran ormas, tapi kegiatan penghentian kegiatan. Atau pencabutan surat keterangan terdaftar. Nah, kalau dia tidak berbadan hukum. Kalau dia berbadan hukum, maka dia dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan. Nah, itu berkaitan dengan cara penanggulangan ormas yang bermasalah. Jadi kita benar negara tidak boleh kalah. Itu sesuai konsep hukum publik. Nah, baik dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun di dalam hukum pidana. Nah, bagaimana dengan oknum atau anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindakan yang melanggar hukum? Nah, ini jalan keluarnya atau penyelesaiannya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu penyelesaian secara hukum administrasi. Kalau melakukan tindak pidana, meras, mencuri, merampok, melakukan tindakan yang lain, yang terkategori sebagai tindak pidana, maka penyelesaiannya adalah diteruskan ke sistem peradilan pidana. Jadi anggota atau pengurus ormas yang melakukan tindak pidana, dihukum menurut hukum pidana. Dan dalam hal itu, negara berhak untuk menghukum berdasarkan azas ius ponendi, sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, untuk menjaga ketertiban masyarakat. Mereka, kalau sudah melakukan kejahatan, maka bukan lagi terikat pada statusnya sebagai ormas, tapi mereka adalah orang yang layak untuk dipidana. Nah, kemudian, bagaimana standar penanggulangan ormas, penanggulangan premanisme? Nah, dalam tulisan saya konsistensi penertiban preman pada Tempo pada tahun 1983 mengadakan polling tahun 83 ya. Ini masyarakat menyukai tindakan Orde Baru yang disebut dengan Petrus, penembakan misterius. Tahun 83. Kalau ditanya sekarang, ya bisa jadi, kayaknya belum ada polling. Kalau diadakan polling, bisa jadi masyarakat mendukung tindakan Petrus ya, penembakan misterius. Cuma kendalanya ada dua. Satu, ya memang bisa jadi penembakan misterius itu menyasar orang yang betul-betul memang preman yang melakukan tindakan jahat. Ya, tapi bisa jadi kan orang yang sudah tidak lagi jadi preman atau orang yang kelihatannya saja seperti preman tapi sebenarnya dia tidak preman. Ada orang misalnya penampilannya seperti preman padahal sebenarnya dia bukan preman, dia justru orang baik-baik. Nah, ini kendalanya. Dan sekarang di zaman demokrasi sekarang kita menghormati hak asasi manusia. Jadi, kalau diterapkan lagi penembakan misterius, walaupun tentu saya yakin ada sekelompok masyarakat yang pasti setuju ya dengan tindakan seperti itu. Tapi sebagai orang hukum, khususnya hukum pidana, sebagai masyarakat sipil, saya tentu harus menjadi orang yang menganjurkan dan bersetuju terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan yang dapat terukur dan menurut berdasar undang-undang. Jadi kita tidak boleh menegakkan hukum dengan cara justru melanggar hukum. Kita tidak boleh menanggulangi premanisme dengan cara-cara yang justru melanggar hukum dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, bagaimana caranya? Ya, pemerintah dalam hal ini kepolisian harus tegas dan harus kontinu dan konsisten dalam penanggulangan preman. Siapapun preman yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan harus ditindak. Siapapun di belakangnya, apapun organisasinya, apapun latar belakangnya, siapapun
menjadi backingnya? Ya tidak ada backing-backing. Jadi kepolisian harus tegas dalam hal ini untuk menindak mereka yang disebut preman dan mereka melakukan pelanggaran hukum. Bukan preman yang baik-baik, ya. Walaupun katanya semua preman jahat, enggak juga, belum tentu kan. Nah, pokoknya yang kita sebut ini adalah mereka yang menjadi pelaku kejahatan. Baik preman maupun bukan preman, siapapun menjadi pelaku kejahatan, dia berhadapan dengan negara. Dalam hal ini negara diwakili siapa? Ya, sistem peradilan pidana. Nah, lalu kemudian ada juga yang komentar, kami tidak percaya sistem peradilan. Kami tidak percaya sistem peradilan pidana. Wah, kalau itu nggak bisa saya jawab. Masalah percaya nggak percaya, ya bagaimana? Inilah kita, negara kita, mari kita percayai dulu sistem peradilan pidana. Bahwa dalam praktek kemudian ada penyimpangan-penyimpangan dalam praktek menegakkan hukum, ya sama-sama kita benar. Sama-sama kita bergerak. Sama-sama kita awasi. Tapi tetap kita tidak boleh main hakim sendiri. Tidak boleh agent rating. Nah, ini jawaban saya atas pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan, respon, dan apresiasinya atas video-video kita selama ini. Semoga channel YouTube kita terus berkembang. Bagi yang sepakat, bagi yang menyukai video-video ini, dan menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Yang menganggap ini tidak bermanfaat, silakan skip saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.